Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Rivaldi dengan PM 12 10 20 358. Di video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Kita langsung masuk saja ke materinya. Di sini ada tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Rumier dan Brecht tahun 1995. Kemudian di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kemudian di sini ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Menurut De Vries dan kawan-kawan, 1981. Kemudian ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, kedua kualitas, 3 ketepatan waktu, 4 putaran waktu, 5 penggunaan sumber daya, dan 6 biaya. Ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Keempat ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah saran. Kemudian ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama kehandalan, kedua daya tangkap, 3 kompetensi, 4 akses, 5 kesopanan, 6 komunikasi, 7 kejujuran, 8 keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, dan 10 bukti langsung. Kemudian ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Yang kedua pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol pengadaan efektif memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Kemudian ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama produktivitas, kedua kualitas layanan, 3 responsivitas, dan 4 responsibilitas, dan 5 akuntabilitas. Dan ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama efisiensi, pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Yang kedua efektivitas, rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
Yang ketiga, keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap, yaitu daya tanggap terhadap keputusan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kemudian ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. 1. Prosedur pelayanan, 2. Persyaratan pelayanan, 3. Kejelasan petugas pelayanan, 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, 5. Tanggung jawab petugas, 6. Kemampuan petugas, 7. Kecepatan pelayanan, 8. Keadilan mendapat pelayanan, 9. Kesempatan dan keramahan petugas, 10. Kewajaran biaya pelayanan, ke-11. Kapasitas biaya pelayanan, 12. Kepastian jadwal pelayanan, 13. Kenyamanan lingkungan, dan 14. Keamanan pelayanan. Kemudian ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Pertama, masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Kedua, keluaran, segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Ketiga, hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Keempat, manfaat, yaitu kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Kelima, dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Kemudian ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Di sini ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikembangkan Prawisentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance, dari akar kata to perform, punya beberapa interest. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalani kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Mengabarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Kemudian ada definisi kinerja. Menurut Rue dan Biar 1981, kinerja merupakan pencapaian hasil. 2. Menurut Interplan 1999, kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Kemudian menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner 1978, kinerja yaitu fungsi dan motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk mengerjakan pekerjaan. Kemudian ada unsur yang terdapat dalam kinerja, yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kemudian ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yang pertama strategi organisasi, yang kedua pemasaran, 3 operasional, 4 SDM, dan 5 keuangan. Kemudian selanjutnya indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dimodifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan hasil penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme pengambilan hasil penilaian kinerja dan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Kemudian ada faktor peningkat kinerja, yaitu pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan properti intelektual, dan pemasaran. 2. Ada penghambat. 1. Masalah yang elegan dalam sistem manajemen pengusahaan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen dan pengusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak semakin beragam dan kompleksnya stakeholder. Dan di sini ada budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Di sini terdapat bagannya, teman-teman bisa melihatnya sendiri.
Oke, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.